Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Arif Muta'alim. Nah, kali ini gua akan bahas mengenai sebuah virus ya. Sebuah virus yang sekarang lagi mewabah di negara kita. Nah, virus apakah itu? Pasti tahu dong semuanya. Yap, betul sekali. Virus corona. Nah, gua berharap semua orang yang terkena virus ini mudah-mudahan Allah kasih kesabaran, Allah kasih kelancaran dalam semua prosesnya, dalam semua proses penyembuhannya, dan tentunya Allah kasih kesembuhan dari penyakit ini ya. Dan juga gue berharap untuk semua petugas dan pemerintah yang sedang menanggulangi virus ini, mudah-mudahan Allah kasih kelancaran dalam semua prosesnya, Allah kasih kesehatan kepada semua petugasnya dan dihindarkan dari virus ini, dan tentunya Allah kasih keberhasilan untuk semua usahanya. Nah, seperti apa kelanjutannya? Jangan kemana-mana. Oke, nah sebelum masuk ke materi, di sini gue mau minta maaf kepada kalian semua. Mungkin gue bikin video ini telat. Ya bukannya nggak mau. Kemarin-kemarin itu emang gue lagi ada kerjaan yang mesti gue beresin dan gue gak sempet buat bikin video. Nah sekarang mumpung lagi tanggal merah, ya udah gue sempet-sempetin buat bikin video. Dan juga kalau misalkan nantinya gue fokus ke laptop ya, nggak fokus ke kamera, gue mohon maaf karena emang video ini gue bikin dadakan ya. Gak ada persiapan sama sekali, jadi gue gak sempat untuk ngapal teksnya. Oke, langsung masuk ke materi ya. Virus corona. Nah, infeksi virus ini disebut COVID-19. Pertama kali ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini menular dengan cepat dan menyebar dengan cepat ke sebagian besar negara atau ke sebagian besar wilayah bagian Cina, dan juga ke negara-negara yang berada di sekitar Cina, termasuk Indonesia ya. Virus corona ini yaitu virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, ya seperti infeksi paru-paru. Nah, untuk gejala virus corona ini secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi atau terkena virus corona ini. Apa aja? Yang pertama, demam, yaitu suhu tubuh di atas 30 derajat atau lebih. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak napas. Nah, menurut penelitian, gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Nah, selanjutnya, kapan kalian harus ke dokter? Segeralah kalian ke dokter bila kalian sudah mengalami gejala infeksi virus corona yang tadi, seperti yang disebutkan di atas tadi, ya, yaitu terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus ini. Nah, bila kalian mungkin terpapar virus ini, namun tidak mengalami gejala apapun, kalian perlu pergi ke rumah sakit untuk mengecek apakah kalian kena atau tidak. Nah, cukup tinggal di rumah sakit selama 14 hari ataupun bisa lah mengisolasi diri di rumah yang gak ada orangnya maksudnya selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain ya supaya virus itu nggak menyebar luas. Nah, untuk selanjutnya penyebab virus corona. Nah, infeksi virus corona ini atau COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada bagian besar kasus, coronavirus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat ya, seperti tadi, ya infeksi paru-paru. Dan ada juga dugaan bahwasannya virus ini itu awalnya ditularkan oleh hewan kepada manusia. Namun di kemudian hari diketahui bahwa virus ini juga bisa ditularkan oleh manusia ke manusia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan bersin dari orang yang mengidap COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan.
terlebih dahulu setelah menyentuh badan dan terkena virus COVID-19 ini. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Jadi ya sebisa mungkin kalian jangan dulu berjabat tangan dengan semua orang yang emang nggak kita ketahui, apalagi dia berasal dari wilayah yang sudah terkena ya kasih senyuman aja lah. Nah oke, selanjutnya kita masuk ke diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah kalian terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami kalian. Dokter juga akan bertanya apakah kalian sudah berpergian ke tempat atau tinggal di tempat yang sudah banyak terpapar virus corona. Dan juga guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti berikut. Oke. Yang pertama, uji sampel darah. Yang kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR. Yang ketiga, ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengobatan virus corona ya. Infeksi virus corona ini atau COVID-19 ini belum bisa diobati. Tetapi mungkin kemarin-kemarin udah ada kabar ya, udah agak lama sih kabarnya. Jadi COVID-19 ini udah ditemukan obatnya atau penangkalnya oleh dokter dari Cina. Nah, mudah-mudahan obat itu bisa efektif ya dalam membunuh virus ini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, gimana aja cara pengobatan virus ini? Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang dirujuk. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup. Jadi jangan banyak begadang, jangan banyak kegiatan dulu lah, banyak istirahat aja dulu. Yang terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Tuh, ingat, banyak minum air putih, jangan kopi, jangan yang macam-macam lah, punya air putih. Dan diusahakan juga minum vitamin ya, vitamin yang dapat meningkatkan imun tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius seperti infeksi paru-paru, terus infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, apalagi nih? Ya, dan masih banyak yang lainnya yang bisa berujung kepada kematian. Nah, sekarang kita masuk ke pencegahan virus corona ya. Menurut gue ini bagian yang paling penting karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona ini atau virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, cara pencegahan yang terbaik adalah menghindari faktor-faktor sebagai berikut ya. Tapi ada juga yang sudah mengatakan bahwasannya virus ini sudah ditemukan vaksinnya, sudah ditemukan penawarnya. Dan gue berharap mudah-mudahan vaksin itu bisa berguna dengan baik, bisa membunuh virus itu ya. Oke, kita masuk ke pencegahannya. Yang pertama, hindari bepergian ke tempat-tempat yang ramai atau ke tempat umum yang banyak pengunjung ya. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan sabun. Atau kalian harus selalu sedia hand sanitizer ya, atau tisu basah bisa. Selanjutnya, jangan menyentuh mata, mulut, dan juga hidung sebelum kalian mencuci tangan. Yang selanjutnya, hindari kontak dengan hewan. Jikalau kalian sudah mengalami kontak dengan hewan, ya sesegera mungkin kalian mencuci tangan lah dengan bersih dengan sabun. Selanjutnya, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tuh, ingat tuh, jangan masak daging yang setengah matang. Selanjutnya, tutup mulut dan hidung
dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Selanjutnya, hindari berdekatan dengan orang yang sudah terpapar virus ini. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering Anda sentuh supaya Anda terhindar dari penyakit itu, dari virus itu. Jadi, setelah kalian keluar, terus kalian meminum, kalian jangan langsung minum, bersihin dulu gelasnya. Atau setelah kalian keluar, mau makan, tangan kalian kan belum nggak bisa dipastikan tangan kalian itu bersih, karena kan kalian dari luar. Jadi harus cuci tangan dulu yang benar, pakai sabun, udah makan lagi. Nah, untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Langkah yang pertama, jangan keluar rumah. Kedua, periksakan diri ke dokter hanya apabila Anda mengalami gejala gangguan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, selanjutnya, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang-orang yang emang kalian sayangin gitu. Ya, nggak yang kalian sayangin doang sih. Pokoknya dari semua orang lah. Usahakan kalian menyendiri dulu lah, isolasi diri di ruangan khusus. Nah, selanjutnya, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi tempat kalian. Selanjutnya, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang lain. Dan hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi juga, alat tidur. Pokoknya jangan sampai satu pemakaian dengan orang lain. Nah, pakai juga masker dan sarung tangan apabila sedang berada di tempat umum atau di tempat keramaian. Nah, yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung apabila kalian batuk, bersin, lalu segera buang ke tempat sampah. Kayak sama ya tadi ya. Ya udahlah. Oke, lanjut. Yang terakhir, yang terakhir nanti gue akan sebutin negara-negara mana saja ya yang sudah terkena dan data update kasus corona ya. Oke, apabila Anda ingin mendapatkan lebih banyak sorry, skip. Oke, kita langsung masuk ke update virus corona di dunia ya. Ini gue ngambil informasi dari kompas.com ya. Dan untuk yang tadi gue ngambil informasi dari Halo Dokter. Nah, penyebaran virus corona terus meluas hingga Rabu pagi tadi. Iya. Sebanyak 168 negara mengonfirmasi terjangkit virus corona. 168 negara loh. Gue udah cuci tangan ya, jadi sas aja. Nah, dilansir dari peta penyebaran COVID-19 Global Cases by John Hopkins, jumlah pasien yang sembuh tercatat sebanyak 107.247 orang. Sementara jumlah kasus virus corona di seluruh dunia telah mencapai 400.017,582 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 18.612. 18.612 orang. Dan negaranya itu yang sudah terdaftar teridentifikasi banyaknya kasus COVID-19 sebanyak 168. Oke, mungkin cukup sekian. Sebelumnya gue minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang enak, kata-kata yang nggak tersusun baik. Gue minta maaf. Dan juga kalau misalkan ada kekurangan dari informasi yang udah gue sampaikan ke kalian, gue minta maaf juga. Mudah-mudahan kalian bisa ngambil manfaat dari video ini ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.